Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iwan Alvinsa Sihombing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari fisika gelombang yang berkaitan dengan gelombang bunyi. Nah, contoh pada gelombang bunyi ini yaitu tentukan kelajuan bunyi di dalam air jika modulus bulk air pada suhu 0 derajat Celcius adalah 2,1 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Jadi, dalam soal ini diketahui yang pertama adalah modulus bulknya. Nah, modulus bulknya dari air itu adalah 2,1 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Nah, kemudian apalagi yang ingin kita tahu untuk mencari kelajuan bunyi? Nah, yaitu kita perlu tahu massa jenis dari air. Nah, massa jenis air itu sekitar 1000 ya, 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, yang ditanya yaitu yang ditanya adalah berapa kelajuan bunyi gelombang bunyi di air. Nah, dari yang diketahui ini kita mendapatkan adanya hubungan antara tension ya, tegangan dalam tali itu tegangan tali atau gaya yang didapatkan tali, gaya yang didapatkan medium. Nah, ini juga begitu. Ya, jadi ketika ada gelombang bunyi di dalam air, maka air tersebut mendapatkan adanya tekanan, ada gaya yang namanya adalah modulus bulk dari airnya. Sehingga cepat rambat atau kelajuan dari bunyi di dalam medium air itu sama dengan akar dari modulus bulknya dibagi dengan rho atau massa jenisnya. Nah, ini tinggal kita substitusikan saja. Berarti V sama dengan akar dari 2,1 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat dibagi dengan 1000 itu bisa kita buat 10 pangkat 3 ya, kilogram per meter pangkat 3. Oke. Nah, berarti ini kita buat 10 pangkat 9. Ini ya, 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat 3 tinggal 10 pangkat 6. Jadi ini hasilnya menjadi akar 2,1 kali 10 pangkat 6 diakarkan berarti 10 pangkat 3 meter per sekon. Nah, akar dari 2,1 itu nilainya sekitar 1,4 ya, 1,4. Jadi nilai hasilnya adalah 1,4 kali 10 pangkat 3 meter per sekon atau sekitar 1,4 ini 10 pangkat 3 kan 1000 berarti 1,4 km per sekon. Apa artinya? Bahwa kelajuan bunyi di dalam air tersebut yaitu dapat menempuh jarak 1,4 km dalam 1 detik. Oke, adik-adik sekalian, jadi untuk dalam medium air pastinya kelajuan bunyi itu lebih besar dibandingkan mediumnya udara. Nah, begitu juga pada mediumnya zat padat itu lebih besar dibandingkan pada mediumnya zat cair ya. Nah, jadi semakin besar kerapatan ya, B-nya modulusnya semakin besar modulus dari bulknya ya, modulus bulk dari benda tersebut, dari zat tersebut, maka kecepatannya itu akan semakin besar ya. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Nah, lumba-lumba ya, jadi ini lumba-lumba. Soal yang kedua, lumba-lumba menggunakan ini ya, gelombang suara untuk mencari makanan. Eksperimen telah menunjukkan bahwa lumba-lumba dapat mendeteksi target sepanjang, jadi targetnya atau bendanya sepanjang 7,5 cm, jaraknya sebesar 110 meter, bahkan di air keruh.
Nah, untuk sedikit makan malam pada jarak tersebut, berapa lama waktu dibutuhkan antara saat lumba-lumba mengeluarkan gelombang suara dan saat lumba-lumba mendengarkan pantulannya dari target di kejauhan jika suhu air laut sebesar 25 derajat Celcius. Nah, adik-adik sekalian, dari sini berarti yang diketahui itu adalah jarak lumba-lumbanya ya. Jadi misalkan ini lumba-lumba, ini misalkan target makanan. Nah, ini target makanan, ini lumba-lumba. Nah, jarak lumba-lumbanya ini tadi katanya adalah sebesar 110 meter. Oke. Nah, jadi ditanya adalah berapa waktu ketika lumba-lumba ini mengeluarkan gelombang suara ya. Jadi mengeluarkan gelombang suara. Ya, katakanlah ini ya, gelombang suara kemudian dipantulkan kembali. Nah, sehingga si lumba-lumba dapat mendengar, oh, ini ada target karena bunyi pantulan suara yang dikeluarkan oleh lumba-lumba dipantulkan kembali, artinya ada target nih. Nah, pada jarak tadi 110 meter. Nah, untuk menentukannya ya ini sangat mudah ya, bahwa kecepatan kecepatan gelombang bunyi atau gelombang suara dari lumba-lumba di dalam medium air laut itu adalah posisi atau jarak yang ditempuh terhadap waktu. Nah, berapa V? Berdasarkan nanti dilihat pada materi kita pada tabel 1 diperoleh bahwa kecepatan dari gelombang bunyi ya, kecepatan gelombang bunyi di air laut pada suhu 25 derajat Celcius itu adalah sebesar 1533 meter per sekon. Jadi ini kita substitusikan ke sini ya, sehingga selang waktu yang sampai didengar bunyi tersebut ke telinga ke pendengaran lumba-lumba ya, bahwa ini adalah delta X dibagi dengan V. Nah, berapa X-nya? Karena tadi gelombang bunyinya yaitu merambat dengan jarak berapa, berarti kan 2 kali perjalanan, yaitu ketika pergi ke target dan kembali, sehingga jaraknya adalah 2 kali dari 110 meter per kelajuan tadi gelombang bunyi di dalam air laut adalah 1533 meter per sekon, sehingga ini menjadi 220 meter per 1533 meter per sekon. Waktu yang dibutuhkan lumba-lumba untuk mengetahui oh ini ada target itu sekitar 0,143 sekon. Artinya ini sangat cepat sekali ya. Belum ada 1 detik waktu yang berlalu, lumba-lumba sudah mengetahui ini ada target ya, ada target atau ada makanan di depannya. Oke ya adik-adik ya, ini masih soal yang mudah mengenai kecepatan gelombang bunyi. Nah, kita lanjutkan soal yang ketiga, yaitu suara paling lemah yang dapat dideteksi manusia itu sekitar 1,0. Nah, ini adalah 1,0 kali 10 pangkat minus 12, ini adalah intensitas yang paling lemah didengar oleh manusia. Nah, atau kita sebut sebagai ambang pendengaran. Pertanyaannya, tentukan amplitudo tekanan pada batas ambang pendengaran ini. Nah, jadi amplitudo tekanan udara tersebut ketika diberikan compression, jadi ketika udaranya diberikan tekanan, maka itu berapa ya? Berapa tekanan udara yang diakibatkan adanya gelombang bunyi tersebut? Ya. Jadi diketahui di sini ada intensitas, kemudian ada kerapatan bunyi di kerapatan udara ya, kerapatan udara, kemudian ini suhu udaranya sekitar 27
derajat Celcius. Nah, pertama sekali kita tulis dulu ya diketahuinya. Jadi yang diketahui di sini adalah yang pertama suhu. Suhu ruang atau suhu tempat tersebut adalah 27 derajat Celcius. Kemudian kerapatan udara 1,2 kg per meter pangkat 3. Kemudian yang dikasih tahu terakhir adalah intensitas gelombang bunyi yang threshold ya, yang ini ambang batas pendengaran, yaitu 1,0 kali 10 pangkat minus 12 watt per meter kuadrat. Dan yang ditanya adalah berapa tekanan maksimum ya. Amplitudo tekanan artinya tekanan maksimum, karena tekanan juga merupakan fungsi gelombang ya, fungsi periodik. Nah, untuk menjawab soal ini terlebih dahulu adik-adik kita harus mencari berapa besar kelajuan gelombang bunyi di udara tersebut. Nah, karena diberikan pada suhu 27 derajat Celcius, kita ketahui bahwa untuk mencari berapa besar kelajuan gelombang bunyi di udara bergantung kepada suhu dengan persamaan V sama dengan 331 akar dari 1 tambah TC per 273 derajat Celcius. TC ini suhu ruangannya atau suhu tempatnya dalam satuan derajat Celcius. Jadi kita cari. Ini 331 akar dari 1 ditambah suhunya tadi 27 per 273. Nah, ini sekitar 331 akar dari 1 ditambah ini hasilnya sekitar 0,099. Oke ya, sekitar 0,1 sebenarnya ya. Oke. Nah, hasilnya nanti kita dapatkan kelajuan bunyi di udara pada suhu 27 derajat Celcius itu sekitar 347 meter per sekon. Nah, dari kelajuan ini kita bisa menentukan nilai dari tekanan maksimum atau amplitudo tekanan ya, dengan persamaan bahwa delta P maksimum itu sama dengan akar dari 2 kali rho dikali kecepatan dikali intensitas. Oke, sesama dengan akar dari, kita substitusikan 2, kemudian massa jenis udaranya 1,2, kelajuannya tadi 347 dan intensitasnya 10 pangkat minus 12. Oke, 2 kali 1,2 kali 347 itu sekitar 832,8 kali 10 pangkat minus 12 akar ya. Nah, akar 832,8 itu sekitar 28,8 ya. Ini 10 pangkat minus 6. Oke, Newton per meter kuadrat. Atau kita bisa ini ganti jadi ini ya 1 angka depan koma, jadi 2,88 kali 10 pangkat minus 5 Newton per meter kuadrat. Nah, coba kita bandingkan bahwa nilai ini dengan nilai tekanan udara ya. Tekanan udara itu ya sekitar 1 atm ya, atau 10 pangkat 5 Pascal. Kalau kita bandingkan bahwa ini nilainya sangat ya jauh sekali. Artinya apa? Bahwa tekanan yang diberikan ke udara, bunyi ya, tekanan bunyi diberikan ke udara tersebut sangat kecil, itu dapat mengakibatkan pendengaran atau bunyi tersebut dapat didengar oleh manusia. Artinya bahwa manusia sangat sensitif telinganya terhadap perubahan sedikit saja tekanan. Ya, tekanan udara berubah sedikit, nah diakibatkan oleh gelombang bunyi tadi, sensitif telinga manusia sehingga bisa mendengar bunyi tersebut. Oke, terima kasih adik-adik sekalian untuk sesi kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipelajari kembali di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.